Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Selamat siang Ananda. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Jadi doa dipimpin oleh Anissa. Diri. Tolong lihat di kanan kirinya ada mas Tompa. Adik kelas ini sangat sedikit ya. Sebenarnya dia mau nanya, berapa orang yang diajarin ini? 3. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks tanggapan. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang teks diskusi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ananda bisa menjelaskan pendapatnya tersendiri mengenai apa itu teks diskusi dari bahasa sehari-hari boleh? Ayah bisa? Nah, boleh? Gak apa-apa, salah, kenapa? Ya, boleh. Teks diskusi adalah teks pendapat. Iya, betul sekali. Teks diskusi itu merupakan teks yang terdiri atas pendapat, baik itu pro maupun kontra. Maka lanjut. Tulisannya nampak? Kelihatan? Nah, jadi teks diskusi itu merupakan teks yang berisi 2 argumen atau pendapat yang berisi tentang ada pihak pro maupun kontra terhadap suatu permasalahan. Nah, tujuan dari teks diskusi itu untuk menyajikan pendapat berdasarkan sudut pandang atau persepsi yang berbeda terhadap suatu permasalahan sehingga menciptakan suatu kesepakatan bersama. Jadi dengan adanya teks diskusi ini, dengan permasalahan dari pro dan kontra maka bisa didiskusikan sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Nah, ada 3 struktur dari teks diskusi. Pertama, pendahuluan atau isu. Kedua, isi atau rangkaian argumen. Ketiga, kesimpulan atau saran. Nah, pada bagian pendahuluan itu berisi tentang gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas di dalam permasalahan tersebut. Contohnya, permasalahan dalam pemilihan ketua kelas. Jadi itulah pendahuluannya, yaitu permasalahan pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Nah, kedua yaitu isi atau rangkaian argumen. Nah, pada isi ini terbagi atas 3. Satu, ada argumen pendukung. Argumen pendukung ini yaitu seseorang atau pihak yang menyetujui permasalahan tersebut. Kedua, argumen penolakan atau argumen pertentangan. Argumen ini yang itu menyanggah bahwa permasalahan tersebut dia tidak setuju. Misalnya, ada contohnya gini, bahwa dalam aspek kebahasaan, hal yang paling sulit itu yaitu berbicara. Nah, ada pihak yang setuju, dia mengatakan, iya memang bahwa aspek berbicara itu adalah hal yang paling sulit, karena tidak semua orang bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Tetapi ada pihak
Selanjutnya bagian isi juga terdapat refleksi. Yang refleksi itu atau analisis, yaitu simpulan atau titik tengah dari pihak yang setuju dengan yang tidak setuju tadi. Jadi biar diambil titik temunya di situ. Oke, struktur terakhir yaitu simpulan atau saran. Nah, bagian ini merupakan bagian akhir yang menjadi rekomendasi atau hasil diskusi yang didapat dari hasil atau rekapitulasi hasil. Sebagai contoh, tadi permasalahannya yaitu permasalahan pemilihan ketua OSIS. Maka di bagian kesimpulan, pada akhirnya semua kandidat yang dilantik untuk masa jabatan selama 1 tahun. Sampai di sini apakah Anda sekarang paham tentang struktur dan pengertian dari teks diskusi? Semangat ya. Biar semangat lagi kita akan membangun dengan nilai aja. Jika ibu bilang calon pemimpin bangsa, maka jawabnya saya 3 kali. Soalnya mohon maaf ya, suara ibu sakit. Nah, jadi jika ibu bilang calon pemimpin bangsa, maka Anda sekalian jawab saya. Nah, jika ibu berkata saya, maka jawabnya calon pemimpin bangsa. Bisa? Bisa nggak agak semangat gitu jawabnya? Bisa, Bu. Baik. Nah, ibu mulai ya. Calon pemimpin bangsa. Saya. Saya pemimpin bangsa. Saya calon pemimpin bangsa. Nah, setelah mempelajari tentang pengertian, tujuan, struktur, maka kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan teks diskusi. Bagaimana sih ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks diskusi? Nah, dalam teks diskusi ini menggunakan 2 konjungsi, yaitu konjungsi pertentangan dan konjungsi perbandingan. Ada beberapa contoh konjungsi pertentangan ini yaitu sedangkan, tetapi, dan juga melainkan. Nah, sudah terlihat di layar bahwa konjungsi sedangkan ini digunakan pada subjek yang berbeda. Nah, contohnya, Miftah akan belajar bahasa Indonesia, sedangkan Randy belajar bahasa Mandarin. Jadi subjek yang berbeda itu berarti Randy sama Miftah. Dan juga pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Nah, selanjutnya konjungsi tetapi. Nah, kata konjungsi tetapi ini dengan subjek yang sama, tetapi ditambahkan dengan kata tidak. Sebagai contoh, Aurel berkeinginan pergi ke Bandung. Nah, tetapi tidak memiliki waktu luang. Jadi di dalam kalimat konjungsi tetapi ini harus melibatkan kata tidak, karena hanya menggunakan satu subjek saja, yaitu si Aurel. Nah, selanjutnya yaitu konjungsi melainkan. Nah, pada kata konjungsi melainkan ini yaitu dengan subjek yang sama tetapi menggunakan atau harus menambahkan kata bukan. Nah, sebagai contoh, Citra bukan seorang guru, melainkan seorang dokter. Nah, disinilah kita mengetahui bahwa kalimat ini menggunakan kalimat konjungsi melainkan, yaitu ada kata melainkan beserta kata bukan. Oke, jadi tahu kan perbedaan ketiganya, cara penggunaannya, cara penulisannya. Jadi salah satu yang harus diingat ya adalah bahwa dalam penulisan konjungsi ini sebelum konjungsi harus ditandai dengan tanda koma. Oke. Nah, ciri kebahasaan kedua yaitu konjungsi perbandingan. Nah, konjungsi perbandingan ini membandingkan 2 hal yang berbeda. Oke, sebagai contoh, Juwita lebih menyukai teh daripada kopi. Jadi hal yang berbeda itu yaitu teh dengan kopi, karena dua hal yang berbeda. Jadi itulah konjungsi perbandingan itu digunakan. Jadi dari mana kita tahu bahwa kalimat itu menggunakan konjungsi perbandingan, yaitu dengan adanya kata lebih dan juga daripada. Oke, dengan membandingkan 2 hal yang berbeda. Nah,
contoh ini, ibu meminta kita harus menganalisis bareng-bareng di mana letak pendahuluan, letak isi, letak kesimpulan. Nah, kalimat pertama menyatakan, paragraf pertama menyatakan, hutan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan kita. Pepohonan menyediakan habitat bagi berbagai spesies, menyimpan karbon, mengatur siklus air, dan memberikan kita sumber daya penting seperti hasil hutan, kayu, dan non-kayu. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa paragraf utama itu berisi tentang pendahuluan. Jadi paragraf utama inilah yang disebut dengan bagian pendahuluan teks diskusi. Nah, sedangkan paragraf kedua, hutan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Banyak diantaranya tidak ditemukan di tempat lain di bumi, selain di bumi. Melestarikan hutan membantu melindungi keanekaragaman hayat di dunia dan memastikan kelangsungan hidup spesies di bumi. Selain itu, hutan memainkan peran penting dalam mengatur siklus air dengan menyerap curah hujan, melepaskan uap air ke atmosfer, dan mengurangi lapisan ozon. Dan ini juga akan membantu kesehatan sungai. Nah, di paragraf kedua ini kita tahu ini bagian apa? Pendahuluan ya? Isi bagian yang mana? Isi kan ada tiga tadi, ada yang persetujuan, yang pendukung, itu pendukung pertentangan sama refleksi atau analisis. Oke. Pada paragraf kedua ini sebenarnya masih pendahuluan karena belum masuk ke isi. Nah, bagian yang isi itu yaitu dimulai dari paragraf ketiga. Karena adanya kata beberapa pendapat bahwa hutan, berarti jika ada pendapat, berarti itu termasuk isi. Karena dalam teks diskusi itu harus ada pendapat yang pendukung dan pertentangan dan juga refleksi atau analisis. Nah, pada paragraf ketiga itu menjelaskan bahwa beberapa pendapat bahwa hutan perlu dibuka untuk pembangunan seperti perumahan, jalan, dan proyek. Pendapat ini didasari bahwa membuka hutan perlu untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah termasuk pendapat yang mendukung bagian isi. Nah, kedua pada paragraf keempat yaitu memang benar bahwa membuka hutan itu pembangunan dapat memberikan manfaat ekonomi. Namun penting mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari deforestasi. Nah, dari kalimat ini aja kita mengetahui bahwa ini bagian dari analisis atau refleksi. Karena dia memberikan pendapat bahwa memang betul kalau hutan itu melindungi dan kalau misalnya dibuka hutan itu bisa membangun proyek-proyek untuk membangkitkan ekonomi. Namun kita juga harus memperhatikan bagaimana kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di hutan sana. Jadi ada dua di refleksi ini atau bagian analisis ini, dia tidak memihak untuk yang pendukung, dia juga tidak memihak untuk yang pertentangan, tetapi dia menyetujui aja tapi memberikan alasan juga. Nah, bagian terakhir pasti sudah tahu kan di bagian apa? Hah? Ya, betul sekali. Ini bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, hutan merupakan komponen penting dari lingkungan kita dan harus dilestarikan. Jadi itulah kesimpulan dari teks tersebut. Sebenarnya paham nggak bagian-bagian ini? Paham? Paham atau paham? Paham, Bu. Nah, ini ada simulasi loh. Yang berikut ini
Sebelum itu, mari kita identifikasi apakah ada pendapat yang wrong dan apakah ada pendapat yang benar. Nah, dijelasin aja ya. Isi videonya dari teks ini, tugas online ini, kita diminta menentukan pokok pikiran dari teks tersebut. Nah, karena teks diskusi ini merupakan teks yang harus dikerjakan secara berkelompok. Jadi, jadi ibu bagikan tugas biar gampang saja ya. Ini satu kelompok, tapi tugas-tugasnya yang berbeda. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, jadi satu tugas saja berkelompok. Nah, sekarang bisa duduk dengan kelompok, temukan kedua mejanya. Di sana mau tugas 2. Ya, gabungan aja mejanya. Gabungan mejanya. Siapa yang dapat tugas 1? Yang bagian game online. Enggak ada, kan game online dan nampaknya pada siswa. Terus yang 1 game online aja. Kayak gitu. Pokoknya bagi tugas 1 yaitu dari video yang ini, tapi tidak perlu menonton videonya karena ibu sudah menuliskan teksnya di dalam. Nah, sebagai tugasnya yaitu tentukan pikiran utama dan berikan kesimpulan dari teks tersebut. Oke, paham? Oke. Untuk yang tugas 2 yaitu menentukan struktur yang tadi yang ibu barusan jelaskan. Struktur. Jadi untuk tugas 2 bisa membuat tandanya aja di sini, pensilnya buat garis-garis ini dari penunjukan gitu. Terus ya, paham ya? Oke, kerjakan.
Jangan lupa tulis nama ya. Anggota-anggotanya. Ini paham kan? Ini saja bagian ini pendahuluan dan jangan perlu nulis surat. Di sini di teksnya kalian jangan semua. Misalnya yang online mereka itu termasuk pokok adanya. Jadi nggak usah disukses. Kalian cuma menandai di mana letak pokok penjelasan itu. Saya lupa tulis nama. Ditandai dulu. Yang ini, berarti bagian pendahuluan. Yang bukan, misalnya terserah. Kerja sama ya satu kelompok ya. Mengkonsumsi game online di gadgetnya. Paragraf keempat, menanggapi kedua hal ini kita harus menjadi remaja yang bijak dan karakter. Kesimpulannya, oleh sebab itu bermain game boleh asalkan jangan merupakan kewajiban sebagai pelajar. Ini semangat kerja. Masih kelompok lain. Kelompok lain. Satu kelompok yang membacakan diskusi. Sini. Yang ini, kalau ini dulu. Oleh sendiri Silucu Mama with the spirit to care on the way home and have a nice day.
yang lain tahu apa ya? Nah, dari penjelasan ibu tadi, ada yang tidak memahami bagian-bagian dari teks diskusi. Ada yang tidak memahami bagian dari teks diskusi tersebut. Dari pengertian, tujuan, struktur, ciri kebahasaannya. Ada yang paham? Apa itu? Nah, tadi sudah kelompok sudah menjelaskan dan semua jawabannya mendekati kata sempurna. Dan dari jawaban kalian itu ibu simpulkan bahwa kalian memang sudah memahaminya. Nah, jadi ibu tanya lagi, apa saja struktur dari teks diskusi? Yang bisa jawab angkat tangan. Angkat tangan. Nah, betul. Nah, untuk ciri kebiasaan siapa yang tahu? Ciri kebiasaan. Gantian ciri kebiasaan. Apa sih? Ciri kebiasaan. Ciri kebahasaan. Tadi terdiri atas dua konjungsi. Jadi apa aja konjungsinya? Konjungsi. Ya. Tantangan perbandingan. Ciri kebahasaan. Tadi katanya nggak paham. Ada dua konjungsi. Coba. Iya, boleh. Ciri kebahasaan teks diskusi. Ciri kebahasaan teks diskusi. Konjungsi. Tantangan dan perbandingan. Oh, pertentangan dan perbandingan, Bu. Oke, ingat ya bahwa ciri dari kebahasaan teks diskusi itu terbagi dua, yaitu pertentangan dan juga perbandingan. Terakhir ibu tanya tujuan dari teks diskusi. Menyajikan pendapat eksepsi yang berbeda terhadap suatu permasalahan sehingga menciptakan kesepakatan bersama. Baik. Jadi, ibu simpulkan bahwa teks diskusi itu merupakan teks yang menyajikan dua pendapat, yaitu pro dan kontra pada suatu permasalahan. Adapun struktur dari teks diskusi itu yaitu pendahuluan, isi dan juga kesimpulan, beserta ciri kebahasaan terbagi dua, yaitu konjungsi pertentangan dan konjungsi perbandingan. Baik, sekian penjelasan dari